Baik teman-teman, jadi langsung saja kita ke dalam materinya, yaitu mengenai sistem bilangan. Jadi yang pertama, apa itu sistem bilangan? Jadi sistem bilangan merupakan sebuah metode atau cara untuk mempresentasikan nilai numerik menggunakan simbol-simbol tertentu. Sistem bilangan umumnya dinyatakan dalam bentuk digit. Digit yang umum digunakan dalam sistem bilangan yaitu angka 0 sampai dengan 9. Selanjutnya yaitu macam-macam dari sistem bilangan itu terbagi empat. Yang pertama ada sistem bilangan desimal, yang kedua ada sistem bilangan biner, yang ketiga ada sistem bilangan oktal, dan yang keempat ada sistem bilangan heksadesimal. Nah, apa itu bilangan desimal? Jadi, bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol, mulai dari 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan dapat juga berupa pecahan desimal. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam mengkonversi bilangan desimal. Jadi, langkah pertamanya yaitu tuliskan bilangan dalam bentuk posisi dengan digit-digitnya ditulis sebagai perkalian dari pangkat 10, dengan pangkat tertinggi ditaruh pada digit terdepan. Yang kedua, hitung nilai dari setiap digit yang dituliskan pada langkah ke-1 dengan cara mengalihkan digit tersebut dengan 10 yang sudah dipangkatkan tadi. Lalu, cara yang ketiga, jumlahkan hasil perkalian dari setiap digit pada langkah kedua sehingga didapatkan nilai bilangan dalam sistem bilangan desimal. Yang selanjutnya yaitu untuk melihat nilai bilangan desimal dapat digunakan perhitungan sebagai berikut. Dan inilah contohnya. Langsung saja yang selanjutnya yaitu bilangan binar. Nah, bilangan binar adalah sistem nomor yang digunakan oleh perangkat digital seperti komputer, pemutar CD, dan lain-lain. Binar itu berbasis 2, tidak seperti menghitung sistem bilangan desimal yang basisnya ada 10. Dengan kata lain, binar hanya memiliki dua angka yang berbeda, yaitu 0 dan 1, untuk menunjukkan nilainya, tidak seperti desimal yang memiliki 10 angka. Contoh dari bilangan binar yaitu yang ada di PowerPoint ini. Nah, selanjutnya yaitu sistem bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sistem nomor yang digunakan dengan berbasis 8. Dengan kata lain, oktal memiliki 8 angka yang berbeda, yaitu 0 sampai dengan 7, untuk menunjukkan nilai, tidak seperti angka. Fungsi bilangan oktal adalah memudahkan programmer membuat program sebelum menerapkannya ke dalam mesin. Bilangan oktal membantu programmer sehingga tidak perlu menuliskan deretan bilangan binar yang rumit. Nah, selanjutnya yaitu sistem bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang memiliki 16 basis. Simbol-simbol itu mulai 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai F. Bilangan heksadesimal sering digunakan untuk memberi kode warna di dunia komputer. Misalnya warna putih diberi kode warna FFFFFF, sedangkan warna hitam akan diberi kode warna 000000. Di sini dapat kita lihat bahwasanya dari 0 sampai dengan 9 itu ditulis dengan angka biasa, sedangkan 10 sampai 15 itu disimbolkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal dari konversi-konversi sistem bilangan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama itu ada konversi desimal ke binar. Contoh soal yang pertama adalah konversikan bilangan desimal 7 ke binar. Caranya adalah karena binar itu basisnya 2, maka kita langsung saja bagi 7 dengan 2. Dapat kita hasilnya 3 dengan sisa 1, lalu 3 tadi kita bagi 2 lagi sama dengan 1 dan kita dapatkan sisanya 1. 1 kita bagi dengan 2 sama dengan 0, sisanya 1. Maka dari itu kita baca sisa dari bawah ke atas. Jadi kita dapatkan binar dari 7 adalah 111. Nah, selanjutnya soal yang kedua dari materi yang sama, yaitu konversikan bilangan desimal 30 ke binar. Caranya sama dengan sebelumnya, kita bagi 30 dengan 2, kita dapatkan 15 dengan sisa 0, lalu 15 tadi kita bagi dengan 2 sama dengan 7, kita dapatkan sisanya 1, 7 kita bagi dengan 2 sama dengan 3, sisanya 1, 3 dibagi dengan 2 sama dengan 1,
dan sisanya juga 1, lalu 1 dibagi dengan 2, kita dapatkan sisanya 1. Maka dari itu, binar dari desimal 30 adalah 11110. Kita baca dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah konversi desimal ke oktal. Soal yang pertama yaitu konversikan bilangan desimal 64 ke oktal. Caranya, karena oktal ini basisnya 8, maka kita langsung saja bagi 64 dengan 8. 64 bagi 8 kita dapatkan 8 dengan sisa pembagiannya 0. 8 bagi 8 sama dengan 1 dengan sisanya 0. Dan 1 kita bagi dengan 8, kita dapatkan sisanya 1. Lalu kita baca hasil pembagian dari bawah ke atas, maka dapat kita dapatkan bilangan oktal dari desimal 64 adalah 100. Selanjutnya, yaitu soal dari materi yang sama, desimal ke oktal, konversikan bilangan desimal 150 ke oktal. Kita bagi 150 dengan 8, kita dapatkan hasilnya 18 dengan sisa 6, lalu 18 kita bagi dengan 8, dan kita dapatkan sisanya 2, dan 2 kita bagi dengan 8, kita dapatkan sisanya 2. Maka kita baca dari bawah ke atas, kita dapatkan bilangan oktal dari desimal 150 adalah 226. Selanjutnya adalah konversi desimal ke heksadesimal. Soal yang pertama yaitu konversikan bilangan desimal 100 ke heksadesimal. Caranya, karena heksadesimal ini adalah basis 16, maka langsung saja kita bagi 100 dengan 16, kita dapatkan sisanya 4, lalu 6 kita bagi dengan 16, kita dapatkan sisanya 6. Maka dari itu, kita baca dari bawah ke atas, kita dapatkan heksadesimal dari desimal 100 adalah 64. Selanjutnya, soal yang keduanya, yaitu konversikan bilangan desimal 30 ke heksadesimal. Caranya sama, kita bagi 30 dengan 16, kita dapatkan 1 dengan sisa 14, 1 kita bagi dengan 16 sama dengan 0, dan sisa pembagiannya 1. Kita konversikan, karena heksadesimal ini angka dari 10 sampai selanjutnya itu 10 sampai 15 diganti dengan huruf, maka 14 tadi, sisa 14 tadi, sesuai tabel sebelumnya, itu sama dengan E. Maka heksadesimal dari desimal 30 adalah 1E. Dibaca dari hasil pembagian paling bawah ke atas. Selanjutnya, yaitu konversi binar ke desimal. Soal yang pertama, konversikan bilangan binar 1011 ke desimal. Caranya adalah kita kalikan 1 dengan 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Kita dapatkan 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 dan kita dapatkan desimalnya yaitu 11. Selanjutnya yaitu dengan cara yang sama, yaitu konversikan bilangan binar 11001 ke desimal. Caranya kita kalikan 1 dengan 2 pangkat 4, ditambah 1 kali 2 pangkat 3, ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, ditambah 1 kali 2 pangkat 0, sama dengan 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1, maka kita dapatkan desimalnya yaitu 25. Selanjutnya adalah konversi binar ke oktal. Soal yang pertama, konversikan bilangan binar 1110000 ke oktal. Cara menjawabnya yaitu yang pertama, kita bagi binar dari kanan ke kiri dalam kelompok 3, lalu kita konversikan setiap grup ke oktal, di mana 111 ini sama dengan 7, sesuai dengan tabel, dan 000 sama dengan 0. Jadi, 1110000 dalam oktal adalah 70. Soal selanjutnya, konversikan bilangan binar 101101 ke oktal. Caranya sama, grupkan binar dari kanan ke kiri dalam kelompok 3, lalu kita konversikan setiap grup ke oktal, di mana 001 ini mewakili 1, 011 ini mewakili 3, dan 101 itu mewakili 5. Jadi 101101 dalam oktal adalah 135. Lalu selanjutnya adalah konversi binar ke heksadesimal. Soal yang pertamanya,
Konversikan bilangan biner 11110000 ke heksadesimal. Caranya, yang pertama, kita bagi biner dari kanan ke kiri dalam kelompok 4, lalu kita konversikan setiap grup ke heksadesimal. Di mana 1111 ini sama dengan F, itu dia mewakili F, dan 0000 itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan heksadesimalnya adalah F0. Lalu soal yang kedua, konversikan bilangan biner 1001111 ke heksadesimal. Caranya sama, yang pertama grupkan biner dari kanan ke kiri dalam kelompok 4, lalu konversikan setiap grup ke heksadesimal, di mana 1001 itu mewakili 9, dan 1011 sama dengan B. Maka kita dapatkan heksadesimalnya adalah 9B. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu konversi dari oktal ke desimal. Soal yang pertama, konversikan bilangan oktal 72 ke desimal. Cara menjawabnya gampang sekali, yaitu kita kalikan 7 dengan 8 pangkat 1 ditambahkan dengan 2 kali 8 pangkat 0. Kita dapatkan 7 kali 8 ditambah 2 kali 1 sama dengan 56 tambah 2, dan kita dapatkan desimal dari oktal 72 adalah 58. Soal yang kedua, yaitu konversikan bilangan oktal 345 ke desimal. Cara jawabnya sama, kita kalikan 3 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Sama dengan 3 kali 64 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1. Sama dengan 192 ditambah 32 ditambah 5. Kita dapatkan desimal dari oktal 345 adalah 229. Soal selanjutnya yaitu konversi oktal ke bilangan binar. Soal yang pertama, konversikan bilangan oktal 47 ke binar. Cara jawabnya, yang pertama konversikan setiap digit oktal ke binar, di mana 4 itu mewakili 100 dan 7 sama dengan 111. Kita gabungkan hasilnya, maka kita dapatkan binarnya yaitu 100111. Soal yang kedua, konversikan bilangan oktal 51 ke binar. Cara menjawabnya sama, kita konversikan setiap digit oktal ke dalam binar, di mana 5 itu mewakili 101 dan 1 itu mewakili 001. Kita gabungkan hasilnya, yaitu kita dapat binarnya 101001. Selanjutnya yaitu konversi dari oktal ke heksadesimal. Soal yang pertama, konversikan bilangan oktal 317 ke heksadesimal. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita konversikan oktal 317 ke desimal terlebih dahulu, di mana kita kalikan 3 kali 8 pangkat 2 ditambah 1 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0 sama dengan 3 kali 6 4 ditambah 1 kali 8 ditambah 7 kali 1 sama dengan 192 ditambah 8 tambah 7, kita dapatkan desimalnya 207. Nah, lalu kita konversikan desimal 207 ini ke heksadesimal, di mana kita bagi saja dengan 16, di mana 207 dibagi 16 sama dengan 12, kita dapatkan sisanya 15, dan 12 kita bagi dengan 16, kita dapatkan sisanya 12. Di mana pada heksadesimal, 15 itu diwakili oleh F dan 12 itu diwakili oleh C. Maka kita baca sisa dari bawah ke atas dan kita dapatkan heksadesimal dari 317 adalah CF. Soal yang kedua, yaitu konversikan bilangan oktal 432 ke heksadesimal. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama, kita konversikan oktal 432 ke desimal terlebih dahulu, di mana kita kalikan 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 4 kali 6 4 ditambah 3 kali 8 ditambah 2 kali 1 sama dengan 256 tambah 24 ditambah 2 sama dengan 282. Lalu konversikan desimal 282 ke heksadesimal dengan membaginya dengan 16. Didapatkan 17 dengan sisa 10, dan 17 dibagi dengan 16, kita dapatkan sisanya 1, dan 1 dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 1. Kita baca dari bawah ke atas, di mana sisa dari 10 ini, 10 itu di mana di heksadesimal itu diwakili oleh huruf A. Maka kita dapatkan heksadesimal dari oktal 432 adalah 11A. Selanjutnya adalah konversi heksimal ke desimal, di mana soalnya yaitu konversikan bilangan heksadesimal 1A3 ke desimal. Caranya yaitu yang pertama, pisahkan setiap digit dan konversi ke desimal, yaitu 1 sama dengan 1 kali 16 pangkat 2,
sama dengan 1 kali 256, dan kita dapatkan hasilnya 256. Lalu A, di mana A itu mewakili 10, maka kita kalikan dengan 16 pangkat 1, kita dapat 160. Dan 3, kita kalikan dengan 16 pangkat 0, di mana semua bilangan yang dipangkatkan 0 sama dengan 1, maka 3 kali 1, kita dapatkan hasilnya 3. Lalu kita jumlahkan hasilnya, lalu kita dapatkan 419. Maka 419 ini adalah desimal dari 1A3. Contoh soal yang kedua yaitu konversikan bilangan heksadesimal 4F ke desimal. Yang pertama caranya, pisahkan setiap digit dan konversi ke bilangan desimal. Di mana 4 kita kalikan dengan 16 pangkat 1, kita dapatkan hasilnya 64. Dan F, di mana F itu mewakili 15, lalu kita kalikan dengan 16 pangkat 0 sama dengan 15. Lalu kita jumlahkan hasilnya, kita dapatkan desimal dari heksadesimal 4F adalah 79. Soal selanjutnya yaitu konversi heksadesimal ke binar. Soal yang pertama, konversikan bilangan heksadesimal 7B ke binar. Caranya, yang pertama, konversi setiap digit heksadesimal ke binar, di mana 7 itu mewakili 0111 dan B itu mewakili 1011, di mana B ini mewakili 11. Kita gabungkan hasilnya, maka kita dapatkan binar dari heksadesimal 7B adalah 0111 atau kita cukup menulis 1111 tanpa angka 0 di depan. Soal yang kedua, konversikan bilangan heksadesimal 4C ke binar. Caranya, yang pertama, konversikan setiap digit heksadesimal ke binar, di mana 4 itu mewakili 0100 dan C itu mewakili 1100. Kita gabungkan hasilnya, maka binar dari 4C adalah 1001100. Kita boleh untuk tidak menuliskan 0 yang ada di depannya. Selanjutnya yaitu konversi heksadesimal ke oktal. Soal yang pertama, konversikan bilangan heksadesimal 4A ke oktal. Langkah-langkahnya, yang pertama, konversikan heksadesimal 4A ke desimal terlebih dahulu, di mana 4 itu caranya kita kalikan dengan 16 pangkat 1, kita dapatkan hasilnya 64, dan A, di mana A itu mewakili 10, dan kita kalikan dengan 16 pangkat 0, kita dapatkan hasilnya 10, maka kita totalkan keduanya, kita dapatkan desimalnya yaitu 74. Lalu kita konversikan 74 ke oktal. Caranya kita bagi dengan 8, 74 dibagi 8 sama dengan 9, sisanya ada 2, 9 dibagi 8 sama dengan 1, dengan sisanya 1, dan 1 bagi 8 sama dengan 0, sisanya 1. Lalu kita baca sisa dari bawah ke atas, maka kita dapatkan oktal dari heksadesimal 4A adalah 112. Soal yang kedua, konversikan bilangan heksadesimal 7D ke oktal. Caranya sama, yaitu yang pertama kita konversi terlebih dahulu heksadesimal ke desimal, di mana 7 kali 16 pangkat 1 dan sama dengan 112, dan D, di mana D itu mewakili 13, kita kalikan dengan 16 pangkat 0 sama dengan 13, lalu kita jumlahkan keduanya, kita dapatkan desimalnya yaitu 125. Lalu, desimal tadi kita konversikan ke bilangan oktal. Caranya, yaitu kita bagikan dengan 8. 125 dibagi 8 sama dengan 15, sisanya kita dapatkan 5. 15 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya kita dapatkan 7. Dan 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisanya yaitu 1. Lalu kita baca sisa dari bawah ke atas, kita dapatkan oktal dari heksadesimal 7D adalah 175. Nah, sekian materi sistem bilangan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.